Nah, kenapa saya bilang di tanggal 13 bulan 10 2020 itu akan ada masa ya yang benar-benar jiwanya itu benar-benar membara. Karena itu memang sudah tertulis di dalam kitab Al-Balqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang berkomentar di YouTube channel IMP Entertainment News. Ya pemirsa, di sini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube ya. Dan di sini katanya menanyakan apakah benar di tahun 2020 ini akan adanya tsunami gelombang tinggi 20 meter. Kalau untuk menurut firasat yang saya lihat, insya Allah untuk yang 20 meter itu tidak akan terjadi pada tahun ini. Tetapi pada tahun ini akan terjadi tsunami yang seperti kemarin-kemarin tahun 2018, seperti di Banten atau di Lombok. Yang lumayan benar-benar menewaskan beberapa ribu orang ya. Dan di situ kita benar-benar harus bisa mawas diri. Jadi untuk masyarakat semua gak usah khawatir, gak usah merasakan ketakutan akan adanya tsunami dan gelombang tinggi 20 meter. Insya Allah tidak akan terjadi di tahun ini. Apakah Jakarta akan tenggelam? Untuk Jakarta akan tenggelam atau tidaknya, insya Allah tidak. Jadi itu kan Jakarta itu dikelilingi oleh lautan. Jadi kalau misalkan adanya bencana alam seperti tsunami, insya Allah kalau untuk Jakarta tidak akan tenggelam, tetapi akan banyak sekali dilanda oleh banjir bandang ya. Nah, kenapa harus banjir bandang? Karena kebanyakan warga Jakarta itu benar-benar kebanyakan gitu ya, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi buang sampah tuh di mana aja. Ada yang buang sampah ke sungai, akhirnya itu benar-benar sungai itu dipenuhi oleh sampah yang pada akhirnya sungai itu tidak mengalir dengan normal. Jadi di saat curah hujan tinggi, apalagi sekarang nih, curah hujan tinggi itu dari mulai Oktober sampai November itu sepertinya yang saya lihat akan terus-menerus ya, sering hujan. Jadi harus waspada aja untuk warga Jakarta agar bisa menjaga kebersihan dari sekarang, jangan buang sampah sembarangan. Kalau misalkan tidak ingin banjir seperti kemarin lagi sampai seatap rumah. Begitu. Jadi intinya untuk masyarakat dan warga-warga yang mempercayai akan tenggelamnya Jakarta, insya Allah tidak akan terjadi. Dan untuk kemakmuran di negara Indonesia ini, sebenarnya untuk makmur yang benar-benar makmur jaya sentosa itu pada tahun 2035 ke atas ya, saat datangnya Satria Piningit atau Ratu Adil. Tetapi di saat sekarang ini akan ada perubahan yang agak mendingan, membaik daripada tahun 2020 ini. 2020 ini kan benar-benar kondisi perekonomian ini benar-benar terpuruk. Global perekonomian mau di negara Indonesia ataupun di negara lain ya, benar-benar sangat terpuruk. Dan di sini yang saya lihat di tahun 2024 mulai bulan Agustus, insya Allah di dalam kitab Muqaddimah at-Tabarī pun di dalam bab 85 menyatakan bahwa akan ada perbaikan ekonomi pada tahun 2024 di bulan 8. Di situ nanti akan ada sedikit kembang-kembangnya yang memang perekonomian sedikit membaik. Kenapa bisa dikatakan sedikit membaik? Karena nanti akan ada salah satu tokoh di Indonesia yang bisa mengayomi masyarakat, menjaga dan melindungi, juga memperbaiki perekonomian dunia. Sebelum tibanya Satria Piningit atau Ratu Adil di tahun 2035 ke atas. Tetapi sifatnya, seorang tokoh itu hanyalah sementara, hanya berlangsung beberapa tahun saja. Jadi di tahun 2024 itu yang sebelumnya akan banyak sekali orang yang kelaparan, akan banyak sekali orang yang menganggur, tidak ada pekerjaan. Di tahun 2024 itu mulai menata dengan membuka lembaran baru, dengan membuka peluang-peluang usaha untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Akhirnya di situ perekonomian dari kalangan bawah sampai menengah itu insya Allah akan terbantu. Karena yang saya lihat tokoh tersebut masih muda di tahun 2024 dan orang yang sosok orang yang jenius.
Ya pemirsa, di sini saya akan mengulas sedikit tentang kitab Muqaddimah At-Tabari. Itu menceritakan atau menjelaskan tentang masa depan, kejadian yang akan terjadi di masa depan. Padahal kitab itu dibuat pada abad ke-12-an gitu ya, tetapi semuanya sudah tertulis dan tercantum di dalam kitab tersebut. Nah, kalau untuk kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu apa? Tentang apa? Di dalam kitab tersebut itu menceritakan tentang ketauhidan, juga kemakrifatan. Di dalam kitab Muqaddimah At-Taubah itu menjelaskan tentang orang-orang bagaimana caranya untuk bisa bertaubat di jalan Allah. Karena yang namanya taubat itu hanyalah satu kali, tidak ada yang bisa diulang-ulang. Nah, taubatan yang benar itu adalah ada di dalam kitab Muqaddimah At-Taubah. Ya pemirsa, sekarang juga saya setelah mengulas tentang kitab Muqaddimah At-Tabari, sekarang saya akan mengulas sedikit yang ada di dalam kitab Al-Balqi. Yang sebelumnya saya pernah buat konten tentang adanya lumpur belora ya, lumpur panas yang di belora itu. Ternyata benar, sebelum terjadinya kericuhan, kerusuhan dan huru-hara dengan demo yang kemarin, ternyata benar di dalam lumpur panas belora itu sudah tertulis di dalam kitab Al-Balqi. Di saat tumbuh atau di saat adanya tiba-tiba lumpur panas naik ke permukaan bumi, disitulah akan terjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai hati dan jiwa yang panas. Ya seperti kemarin lah, karena mempunyai hati dan jiwa yang panas sampai membara, akhirnya membuat kericuhan dan kerusuhan, huru-hara yang tidak tahu menahu dasarnya seperti apa gitu. Nah, di dalam kitab Al-Balqi pun juga menjelaskan bahwa setelah adanya lumpur panas tersebut akan adanya kericuhan. Kericuhan yang kemarin itu hanya sementara, belum apa-apanya, itu hanyalah kembang-kembangnya. Karena mulai besok itu akan ada di dalam kitab Al-Balqi ada tulisan 13/10/2020. Itu tepatnya di hari besok ya. Di hari besok itu benar-benar akan menjadi memanas karena saling fitnah antar sesama, saling fitnah antar umat, juga saling fitnah politik. Sebenarnya di sini itu benar-benar akan terjadi kesalahpahaman yang terus-menerus bahkan berlanjut sampai ke tahun pertengahan 2021. Jadi yang saya khawatirkan di sini takutnya orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu menahu pun juga ikut masuk ke dalam perangkap kericuhan tersebut. Seperti dengan adanya demo, kericuhan, kerusuhan yang terjadi di tahun 2020 ini, yang saya lihat akan sama persis dengan kejadian pada tahun 1998. Jadi subhanallah ya, di situ benar-benar kita harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan, keamanan, juga harus bisa melindungi diri kita sendiri juga keluarga. Karena memang di sini tuh benar-benar sangat rentan. Sekarang ini sangat benar-benar rentan fitnah politik yang sedikit-sedikit main bunuh, yang sedikit-sedikit main demo, sedikit-sedikit juga main bakar apapun. Jadi alangkah lebih baiknya untuk seluruh masyarakat harus bisa menjaga dan menata hati agar tidak mudah terprovokasi. Ya pemirsa, dan di saat kericuhan dan huru-hara tiba, nanti akan ada salah satu pahlawan dari militer keamanan TNI ya. Itu akan menjadi jalan penengah di dalam kericuhan tersebut. Dan sekarang kalau untuk yang saya lihat, beliau ada di Jakarta dan saya sendiri pun juga tidak kenal. Beliau baru pulang sekolah ya dari luar negeri. Insya Allah beliaulah yang akan menjadi jalan penengah atau otaknya untuk membuat kedamaian untuk sementara ini. Dan untuk aparat militer, kepolisian harus benar-benar bisa waspada ya, mawas diri, harus bisa melindungi diri sendiri juga anggota yang lainnya. Karena sekarang anggota kepolisian itu menjadi bulan-bulanan masa. Padahal sebenarnya kebanyakan dari anggota kepolisian itu adalah mengayomi masyarakat, ingin cinta damai, ingin membantu satu sama lain. Tetapi masa itu benar-benar tidak memahami, tidak mengerti, juga salah menilai kepada anggota kepolisian. Ini adalah di tahun 2020 ini adalah ujian terbesar bagi anggota kepolisian yang memang akan dicap jelek oleh masyarakat. Menjelang penghujung tahun 2020, untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia harus benar-benar berwaspada karena tingkat kejahatan akan lebih merebak
dan akan lebih meningkat di tahun 2020 ini, mulai bulan sekarang ya, bulan 10 sampai akhir. Karena banyaknya pengangguran, banyaknya orang-orang yang benar-benar terdesak dengan kebutuhan ekonomi, akhirnya bisa menghalalkan segala macam cara dengan merampok, maling, juga kejahatan lainnya yang akan dia perbuat untuk mendapatkan hasil untuk kebutuhan mereka juga keluarganya. Jadi alangkah lebih baiknya dari sekarang persiapkan diri untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk bisa berwaspada, lebih meningkatkan kewaspadaan yang benar-benar 100%. Nah, kenapa saya bilang di tanggal 13 bulan 10 2020 itu akan ada masa ya yang benar-benar jiwanya itu benar-benar membara. Karena itu memang sudah tertulis di dalam kitab Al-Balqi. Dan di dalam kitab Al-Balqi tersebut kericuhan yang memang dibuat oleh masyarakat atau bisa dikatakan oleh orang-orang yang benar-benar berkumpul seperti lautan manusia. Jadi intinya harus bisa waspada ya dengan adanya provokator, karena provokator itu benar-benar memanfaatkan orang banyak untuk memuaskan hawa nafsu dan ambisinya. Akhirnya orang yang tidak tahu menahu, orang yang tidak punya dosa pun juga akan terbawa-bawa ikut kena getahnya. Untuk semua pemirsa yang melihat tayangan ini, boleh percaya atau tidak, tetapi ini hanyalah suatu firasat ya, firasat saya yang memang saya pelajari juga, disamakan juga dengan yang ada di dalam kitab Muqaddimah atau Bari, juga kitab Al-Balqi. Jadi mau percaya atau tidak juga tidak apa-apa, saya hanya ingin mengingatkan satu sama lain, mengingatkan kepada sesama untuk bisa lebih meningkatkan kewaspadaan, juga harus bisa lebih meningkatkan sistem imun tubuh, karena di saat sekarang masa pandemi ya, nanti akan ada lagi penyakit baru yang mengancam jiwa kita. Sekian dari saya, untuk kedepannya saya akan mengupas lagi tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.